Bab 43 Kristal Mati. Meskipun kristal mati juga dapat menghasilkan cahaya baptisan, ia tidak dapat menstimulasi darah seorang pejuang sama sekali. Dengan kata lain, mustahil bagi seorang pejuang manapun untuk membangkitkan darahnya melalui kristal ini. Telah membangkitkan darahnya tidak dapat mengungkapkan nafas darahmu melalui kristal ini. Berdasarkan situasi sebelumnya, Qin Chen segera menyadari bahwa Go Usu jelas-jelas telah disuap oleh Zhao Feng. Dengan hati yang kejam, Zhao Feng telah mengusir dirinya dan ibunya dari keluarga. Tetapi dia tetap tidak ingin melepaskannya. Jika kamu ingin mencegah dirimu mengeluarkan nafas darah hanya dengan sepotong kristal mati, kamu meremehkan dirimu sendiri. Melihat pembaptisan akan segera berakhir, Qin Chen tiba-tiba tersenyum pada Go Usu. Saat ini, mata banyak orang terfokus pada Qin Chen. Melihat pembaptisan akan segera berakhir, Qin Chen masih tidak menunjukkan garis keturunannya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dan segera mereka melihat garis keturunan Qin Chen, senyuman yang tak bisa dijelaskan. Dan kemudian, dengungan, sinar cahaya biru tiba-tiba mekar dari kristal di tangan Qin Chen. Cahayanya sangat lemah pada awalnya. Tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi menyilaukan. Cahaya biru yang menyilaukan hampir berubah menjadi matahari yang terik. Menusuk mata banyak orang. Datanglah tanpa membuka matamu. Dentur, sinar petir beredar di kristal biru. Meletus dengan aura yang menakjubkan. Wow, saat ini, seluruh tempat menjadi gempar. Dan semua orang tercengang. Ya Tuhan, dia benar-benar terbangun. Pada saat terakhir upacara kebangkitan, dia benar-benar terbangun. Garis keturunan macam apa ini? Sungguh mempesona. Kekuatan guntur milik garis keturunan yang langka. Untuk sesaat, semua orang di lapangan tercengang dan kaget. Hampir semua orang mengira Qin Chen tidak dapat membangkitkan garis keturunannya sama sekali. Namun mereka tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir upacara kebangkitan garis keturunan, Qin Chen menunjukkan aura garis keturunannya, yang langsung mengejutkan semua orang. Yang paling terkejut di antara mereka adalah Go Usu dan yang lainnya, yang matanya terbuka lebar. Seolah-olah mereka melihat hantu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membangkitkan garis keturunannya? Saya jelas-jelas merusak kristalnya. Bagaimana mungkin? Go Usu menatap matanya seperti ikan mati. Pikirannya bingung. Qin Fen, yang telah tertawa keras sebelumnya, membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut seolah dia baru saja menelan lalat mati. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng membuka matanya dengan marah. Menatap Qin Yong, dan berkata dengan marah, Qin Yong, apa yang terjadi? Qin Fen berlumuran keringat dingin dan tidak bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa keras dia menyekanya. Nyonya, bawahan saya juga tidak tahu. Go Usu itu jelas menyetujui bawahannya dan membuat janji yang pasti. Tapi apa? Zhao Feng mengertakkan gigi. Wajahnya muram dan menakutkan. Dan dia berkata dengan niat membunuh, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik. Apa gunanya? Selamatkan hidupku. Nyonya, tolong selamatkan hidupmu. Kata Qin Yong buru-buru ketakutan. Qin Yuechi memandang Qin Chen, yang dikelilingi oleh cahaya biru. Dua garis air mata mengalir dari sudut matanya. Dia sangat bahagia di dalam hatinya dan bergumam, Potian, pernahkah kamu melihatnya? Anak kami telah terbangun garis keturunannya. Dia telah melakukannya. Wu Wang Xiaozan tersenyum dan berkata kepada Chu Weichen, Dekan Chu, Akademi Tianxing tidak layak menjadi perguruan tinggi nomor 1 di Daqi. Para siswanya masih berprestasi seperti biasanya. Chu Weichen berkata dengan senyuman di wajahnya. Raja Lingwu sangat memuji. Tapi hatinya cukup bahagia. Jika Qin Chen benar-benar dikeluarkan dari kampus, dia, Dekan, tidak memiliki rasa malu di wajahnya. Tapi untungnya, dia akhirnya memenuhi harapannya. Namun, aura darah di Qin Chen selalu terasa sedikit familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat belum lama ini. Xiao Zhan, Chu Weichen dan yang lainnya memiliki perasaan seperti itu di dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana mereka merasakannya sebelumnya. Jadi mereka hanya bisa menggelengkan kepala, mengira itu adalah ilusi mereka. Qin Chen mengumpulkan cahaya dari garis keturunannya. Seorang master garis keturunan telah mencatat tingkat garis keturunan dan berkata dengan keras, siswa kelas junior Qin Chen,
berusia 15 tahun, telah membangkitkan garis keturunan guntur dan cahaya. Kelas 1. Qin Chen berjalan keluar dari platform tinggi. Dan Lin Tian serta Zhang Ying segera berteriak dengan penuh semangat. Haha, Tuan Chen, Anda akhirnya berhasil. Saya baru saja mengatakan itu dengan bakat Tuan Chen. Bagaimana mungkin dia tidak dapat membangkitkan garis keturunannya? Petik 2. Garis keturunan petir. Ini adalah garis keturunan yang langka. Qin Fen, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Qin Fen pulih dari keterkejutannya dan dengan dingin mendengus. Aku baru saja membangunkan garis keturunan kelas 1 yang paling sampah. Apa gunanya? Itu sangat berharga. Setelah Qin Fen mengatakan ini, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia melihat banyak siswa di sekitarnya menatapnya dengan marah. Kebanyakan dari mereka hanya terbangun dengan garis keturunan kelas 1. Qin Chen berkata dengan tenang, Qin Fen, jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Ekspresi Qin Fen berubah dan dia melangkah mundur. Haha, Qin Fen, kamu tidak ingin gagal membayar utangmu, bukan? Zhang Ying mencibir dengan keras. Begitu banyak orang yang baru saja mendengar pertaruhan antara kamu dan Tuan Chen, termasuk dekan dan orang-orang berkuasa di ibu kota. Jika Anda gagal membayar hutang Anda harus memikirkan konsekuensinya. Hati Qin Fen tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat penampilan lucu dari banyak siswa di sekitarnya dan penampilan para pejabat ibu kota kerajaan di platform tinggi. Seorang pejuang membuat janji senilai 1000 keping emas. Jika dia benar-benar mengingkari janjinya, tak seorang pun di ibu kota kerajaan akan menganggapnya tinggi lagi. Menatap Gou Shu dengan ganas, Qin Fen tidak punya pilihan selain meniru gonggongan anjing beberapa kali di depan semua orang. Dan kemudian berteriak dengan marah. Saya idiot, menyebabkan tawa dari semua orang. Hahaha, Qin Fen, aku tidak menyangka kamu akan sadar diri dan tahu bahwa kamu bodoh. Haha, Lin Tian dan Zhang Ying tertawa. Tunggu saja aku. Qin Fen mengertakkan gigi. Wajahnya memerah. Dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk dikubur di bawah tawa semua orang. Bagi para pejabat di ibu kota, ini hanyalah episode kecil dalam ujian Akademi Tianxing. Semua orang hanya tersenyum dan tidak mengingatnya. Setelah kebangkitan dan pembaptisan, tibalah waktunya kompetisi pencaksilat. Tes pencaksilat dibagi menjadi 3 babak. Putaran 1, penilaian kekuatan. Babak kedua, pertarungan penyaringan. Babak 3, arena pertarungan. Ada ribuan murid yang mengikuti ujian akhir tahun. Jika mereka berkompetisi satu persatu, akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penilaian kekuatan putaran pertama dan pertarungan seleksi putaran kedua adalah dengan cepat memilih sekelompok murid yang mampu untuk memasuki pertarungan arena terakhir. Hanya siswa yang lolos dalam pertarungan kekuatan dan penyaringan yang dapat berpartisipasi dalam babak final kompetisi seni bela diri. Segera, tes seni bela diri dimulai. Putaran 1, penilaian kekuatan. Di alun-alun, ada 20 busur kuat dengan berat yang luar biasa. Masing-masing bernilai 50 batu. 50 meter jauhnya, ada deretan sasaran baja tahan karat. Pada penilaian putaran pertama ini, siswa diharuskan menarik busur kuat seberat 50 batu dan menembak sasaran baja tahan karat di kejauhan. Anak panah tersebut hanya akan dihitung jika mengenai sasaran. Segera, angkatan pertama yang terdiri dari 20 siswa naik ke panggung. Setiap siswa memiliki ekspresi serius dan mengambil busur yang kuat satu demi satu. Teksturnya yang berat membuat tidak ada yang berani meremehkannya. Bab 44 Penilaian Kekuatan. Kong, banyak siswa yang memasukkan anak panah ke dalam busurnya. Anak panah ini adalah anak panah baja yang halus. Energi sebenarnya di tubuh mereka mulai beredar. Mereka mengarahkan mata kanan mereka ke sasaran di kejauhan, berteriak dengan suara rendah, dan mencoba yang terbaik untuk menarik busurnya. Minumlah. Petik 2 titik. Bang, dia menarik tali busur secara ekstrim, dan tiba-tiba melepaskan tangan kanannya. Dan panah besi hitam itu terbang seperti hantu. Pemuda itu tersentak dan terengah-engah, menatap penuh harap ke arah panah besi yang mengenai sasaran besi itu. Dengan dentang, pedang besi itu hanya meninggalkan penyok pada sasaran besi itu. Sasaran besi di tanah di depan sasaran besi. Ada ekspresi kekecewaan di mata pemuda itu. Dia mengayunkan tinjunya dengan marah, meletakkan busurnya, dan pergi sambil menghela nafas.
Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Dan jika gagal sekali, dia akan tersingkir. Ding 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 ding. Kali ini, suara adu emas dan besi terdengar silih berganti di atas panggung. Hanya 20 siswa yang terlihat menembakkan panah besinya sendiri. Namun sebagian besar dari mereka, meski mengenai sasaran, gagal menahan panah besi tersebut, target, dan tersingkir secara menyedihkan. Ada juga sebagian orang yang gagal mengenai sasaran sama sekali. Bahkan anak panah besinya melewati sasaran. Bahkan ada juga yang tidak bisa menarik busur yang kuat, apalagi menembakkan anak panah besi tersebut. Pada akhirnya, hanya 3 dari 20 orang gelombang pertama yang berhasil mencapai target tanpa panahnya jatuh. Anak panah besi salah satunya hanya menembus sasaran setengah inci. Dan seluruh anak panah besi itu bengkok 60 derajat dan hampir jatuh. Namun untung saja masih mengenai sasaran. Ketiga orang sukses itu mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat dan keluar dari ring dengan sangat puas. Hanya 3 orang yang lolos pada gelombang pertama. Tampaknya kesulitan ronde pertama tidaklah rendah. Tak perlu dikatakan lagi bahwa busur kuat seberat 50 batu setara dengan kekuatan 5 kuda. Dengan kata lain, itu setidaknya adalah level manusia tingkat menengah. Hanya siswa di atas yang bisa menarik busur hingga ekstrim. Belum lagi, ada panah besi dan sasaran besi. Dan siswa tingkat manusia biasa mungkin tidak bisa berhasil. Akademi Tianxing layak menjadi akademi nomor 1 di kerajaan. Meskipun babak ini adalah penilaian kekuatan yang sederhana. Ini tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga visi, akurasi, dan pengendalian kekuatan siswa. Petik 2.2. Para pejabat dan orang-orang berkuasa yang duduk di atas panggung mulai berbicara dengan penuh minat. Tak lama kemudian siswa angkatan kedua naik ke atas panggung. Kualitas angkatan ini jelas lebih baik dari angkatan sebelumnya. Dan tersisa 4 mahasiswa. Selanjutnya, batch demi batch. Kecepatannya sangat cepat. Dan ada sekitar 3 atau 4 orang tersisa di setiap batch. Segera, giliran Qin Fen yang naik ke panggung. Qin Fen menatap Qin Chen dengan dingin. Menunjukkan ekspresi provokatif. Dia dipenuhi dengan amarah. Dan dengan cepat melangkah ke atas panggung. Dia adalah orang pertama yang mengambil busur yang kuat. Dan dengan sedikit tenaga, dia mengangkatnya busur yang kuat. Ditarik ke bentuk bulan purnama. Sangat santai. Lalu, bang, tali busurnya bergetar. Dan panah besi hitam itu melesat seperti sambaran petir. Dengan dentang, panah besi itu menembus tepat sasaran. Menembus sasaran besi setebal 5 cm. Dan tertancap di sasaran besi. Di atas sasaran, badan panah yang terbuat dari baja halus bergetar. Wow, terdengar seruan dari kalangan siswa. Ini sangat kuat. Satu anak panah menembus tepat sasaran. Seberapa kuatkah itu? Seperti yang diharapkan dari seorang siswa di kelas lanjutan. Qin Fen hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat bumi. Kan? Kekuatan dan akurasi seperti itu jarang terjadi di kalangan kelas lanjutan. Raja Lingwu Xiaozan, yang duduk di atas, mengangguk sedikit dan berkata, apakah ini yang terkuat yang pernah saya lihat sejauh ini? Keluarga Qin memang yang terkuat di pasukan. Pintu. Chu Weichen berkata sambil tersenyum. Bakat Qin Fen memang bagus. Tapi dia tidak luar biasa. Kakak tertuanya luar biasa. Jejak desahan melintas di matanya. Apakah Anda berbicara tentang Qin Feng? Orang yang sombong di bekas ibu kota kerajaan. Itu dia. Saya masih ingat bahwa orang ini hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai tingkat prefektur pada usia 14 tahun dan berhasil lulus dari akademi. Kemudian dia bergabung dengan tentara dan melakukan banyak eksploitasi militer. Sekarang saya tidak tahu apa yang mampu dia lakukan. Mata Xiaozan berbinar dan dia berkata, anak laki-laki ini memang manusia. Dia adalah sosok yang menjulang tinggi. Aduh, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sayang sekali anak ini sudah melebihi usianya. Jika tidak, tugas yang dipercayakan kepada saya oleh Yang Mulia akan selesai. Sekarang, saya sakit kepala. Dia tersenyum pahit. Yang Mulia, misi itu memang tidak mudah. Tonton saja dulu. Saya harap Anda akan puas pada akhirnya. Orang lain di lapangan juga membicarakannya. Meskipun Qin Fen dikalahkan di depan Qin Chen sebelumnya. Ketika kekuatan Qin Fen terungkap, banyak orang langsung kagum. Long melahirkan 9 anak laki-laki. Semuanya berbeda.
Keluarga Qin memiliki orang jenius seperti Qin Feng dan Qin Fen. Tetapi mereka memiliki anak haram seperti Qin Chen. Ini benar-benar. Semua orang tampak lucu. Meskipun Qin Chen sebelumnya telah membuktikan dia telah membangkitkan garis keturunannya. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Qin Chen dapat dibandingkan dengan Qin Fen. Oke. Ini venerku. Haha. Oke. Zhao Feng menepuk sudut kursi dengan penuh semangat. Dengan senyuman di wajahnya. Lalu menatap Qin Yueqi dengan dingin. Dan mencibir. Apa yang bisa dilakukan Qin Chen jika dia membangkitkan garis keturunannya? Dalam analisis terakhir, kamu masih sia-sia. Kalian bertiga. Yang terbaik adalah jangan jatuh ke tanganku. Qin Fen berjalan turun dari panggung. Menatap Qin Chen dan tiga lainnya bersama senyuman yang garang. Qin Chen mengabaikan provokasinya dan bahkan tidak memandangnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa lulus penilaian kekuatan putaran pertama ini. Qin Fen mencibir dan kembali ke tim. Tuan Chen, giliran kita segera. Lin Tian dan Zhang Ying tampak sedikit gugup. Qin Chen menepuk bahu mereka berdua dan berkata, jangan gugup. Dengan 2 tingkat kultivasi Anda akan melewati babak pertama tanpa masalah. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan panah besi adalah relatif buruk. Saat ditembakkan, hal terbaik adalah mengenai panah dan menggunakan panah untuk mengarahkan panah ke sasaran. Ya, Lin Tian dan Zhang Ying mengangguk dengan berat. Benar saja. Angkatan berikutnya adalah giliran 2 orang. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke platform yang tinggi. Melangkah ke depan, menegakkan punggung, dan mengencangkan perut. Keduanya mengikuti instruksi Qin Chen. Memperhatikan hidung mereka dengan mata dan hati dengan hidung. Dan menarik busur kuat ke tingkat ekstrim melonjak seperti air pasang. Bang, bang, suara anak panah tajam yang menembus udara terdengar. Dan 2 anak panah besi menusuk tepat sasaran satu demi satu. Ekor anak panah itu bergetar. Tetapi ujung anak panah itu tetap tidak bergerak. Seperti stabil seperti batu. Berhasil. Keduanya saling memandang dan melambaikan tangan dengan penuh semangat. Hei, bukankah Lin Tian dan Zhang Ying dari kelas junior? Kapan kekuatan ini akan menembus ke tingkat manusia tingkat menengah? Petik 2. Kedua orang ini benar-benar berani memasuki babak selanjutnya. Menarik. Hehe. Menarik. Qin Fen dan siswa di sekitarnya saling memandang. Dengan sedikit kegembiraan dan keganasan di mata mereka. Tuan Chen, kami berhasil. Kembali ke Qin Chen. Lin Tian dan Zhang Ying sangat bersemangat. Kerja bagus. Qin Chen tersenyum sedikit. Sambil berpikir. Pemahaman Lin Tian dan Zhang Ying sangat bagus. Saya hanya memberikan pengingat secara acak. Tetapi mereka tidak menyangka akan menggunakannya secara langsung dalam proses memanah. Selanjutnya, giliran Qin Chen yang naik panggung. Bab 45. Qin Chen mengambil tindakan. Selanjutnya, giliran Qin Chen yang naik panggung. Lin Tian dan Zhang Ying bersorak. Tuan Chen, ayo, mari kita mengikuti kompetisi seni bela diri bersama. Qin Chen tersenyum tipis. Dia naik ke panggung dengan lembut dan berdiri diam bersama 20 orang. Wajahnya tenang. Sambil memegang 50 busur batu di tangannya, Qin Chen memasukkan anak panah ke dalam busur. Menariknya dengan ringan. Dan, berdengung, menarik busur itu menjadi bentuk setengah bulan. Ini baru setengah bulan. Dan sampah benar-benar sia-sia. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak bisa lulus penilaian sama sekali. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Karena takut bahwa jika dia lulus penilaian, dia akan bertemu seseorang di babak berikutnya. Datanglah kepada kami. Itu masuk akal. Hehe, kamu pengecut. Qin Fen dan siswa di sekitarnya tertawa tidak bermoral. Di tempat lain di mana para siswa berada, Li Qingfeng tiba-tiba berkata, Wei Zhen, apakah benar dia yang kamu ingin aku memberimu pelajaran? Kekuatan Qin Chen jelas lebih dari ini. Wei Zhen menatap Qin Chen dengan mengerutkan kening di wajahnya. Keraguan di wajahnya jalan. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa kekuatan Qin Chen melampaui ini. Dan tidak mungkin dia tidak dapat menarik busur 50 batu. Tapi sekarang, mungkinkah dia benar-benar takut pada Qin Fen dan bahkan tidak berani lulus penilaian putaran pertama? Ketika semua orang ragu, Qin Chen telah melonggarkan tali busurnya dan menembakkan panah besi. Panah besi hitam. Kilat menyambar.
Puff, anehnya. Anak panah besi yang jaraknya hanya setengah bulan itu justru mengenai sasaran. Saat ini, Qin Chen telah meletakkan busur besinya dan kembali ke tim. Di sini, Qin Chen sangat beruntung. Anak panahnya hanya mengenai sepertiga dari target dan hampir jatuh. Setengah bulan. Bisakah dia lulus ujian meskipun hanya setengah bulan? Ini. Apa terjadi? Saat aku berhasil mencapai bulan purnama, panah besinya jatuh. Tapi Qin Chen hanya berhasil mencapai bulan sabit. Kenapa? Saya akan muntah darah jika saya beruntung. Ini sangat tidak adil. Sekelompok siswa berteriak dengan marah. Keberuntungan Qin Chen juga sangat bagus. Sebelumnya, mereka diregangkan ke bulan purnama dan anak panah besi menusuk mereka. Setelah mengenai sasaran besi, dia tetap terjatuh. Tapi sekarang, Qin Chen hanya menarik panahnya selama setengah bulan sebelum meninggalkan panah besi tepat sasaran. Sebagai perbandingan, banyak orang yang begitu tertekan hingga muntah darah. Kontrol yang sangat indah. Orang ini tidak sederhana. Saat semua orang berbicara, di platform tinggi, ekspresi santai Raja Lingwu Xiaozan tiba-tiba menjadi serius. Dan cahaya tajam tiba-tiba keluar dari matanya yang tajam. Tidak sesederhana itu. Dekan Chu Weichen di samping juga melihat dengan serius dan menatap target dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Apakah kamu juga melihatnya? Kata Xiaozan dengan suara yang dalam. Chu Weichen berkata dengan kaget. Jika Anda ingin menembakkan panah besi seberat 10 pon ke sasaran besi, secara umum, Anda memerlukan setidaknya kekuatan 5 kuda, yaitu untuk menarik busur besi ke bulan purnama. Tapi apa yang baru saja dilakukan Qin Chen anak panah itu ditembakkan hanya dengan 30 batu, yang merupakan kekuatan 3 kuda. Tetapi dengan terampil ditembakkan ke sasaran besi ada gaya putar yang melekat padanya. Gaya putar ini menggandakan kekuatan tembus panah besi sebelum menembus sasaran besi. Namun, Chu Weichen mengerutkan kening dan berkata, mengingat usianya, dia seharusnya tidak bisa melakukan ini. Kan? Aku benar-benar tidak percaya dia menembaknya dengan sengaja. Mungkinkah dia buta? Jika dia benar-benar menembaknya dengan sengaja, maka kendali kekuatan anak ini mungkin telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Mungkin tidak banyak prajurit puncak tingkat bumi yang bisa mencapai ini. Menarik. Ini menjadi semakin menarik. Xiao Zhan tiba-tiba tertawa. Yang mulia memberi saya tugas yang begitu sulit. Awalnya saya khawatir tidak akan bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang sepertinya selalu ada kejutan. Kamu tidak akan begitu saja. Apakah kamu memilih dia? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Mari kita lanjutkan membaca. Kata Xiao Zhan sambil tersenyum. Tidak jauh dari situ. Pangeran Kang tersenyum dan berkata, Tuan Liang, keberuntungan Qin Chen sangat bagus. Meskipun Pangeran Kang juga seorang guru kelas 1, dia tidak dapat melihatnya secara langsung seperti petunjuk Raja Lingwu Xiaozan. Tidak buruk, Liang Yu tersenyum. Tapi dalam hatinya dia berkata sambil tersenyum pahit, tidak buruk. Yang lain tidak tahu. Tapi dia sangat yakin bahwa panah Qin Chen sebelumnya jelas bukan keberuntungan. Tapi sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja. Adapun bagaimana dia melakukannya. Bahkan Liang Yu sendiri bingung. Tapi ini tidak mencegahnya untuk melakukannya. Penghakiman dalam pikirannya. Orang yang paling bersemangat saat ini adalah Qin Fen. Hahaha. Oke, bagus. Saya tidak menyangka Qin Chen lolos di babak pertama. Hebat sekali. Babak selanjutnya. Saya harus membiarkan dia bertemu dengan saya di babak berikutnya. Saya ingin dia tahu. Apa namanya penyesalan. Qin Fen berteriak histeris di dalam hatinya. Terus berdoa. Menantikan pertemuan berikutnya dengan Qin Chen. Penilaian Qin Chen hanya menyebabkan sedikit gelombang. Dan itu berlalu dengan cepat. Penilaian dilanjutkan selanjutnya. Akhirnya giliran Li Qingfeng. Dengan sikap anggun dan senyuman di bibirnya, dia menarik busur kuat itu ke bawah di atas bulan purnama dengan hampir tanpa usaha. Busur itu mengeluarkan suara berderit dan mengerang, seolah tidak dapat menahan kekuatannya. Ups, panah besi hitam, yang dikemas dengan kekuatan yang menakutkan, langsung melubangi sasaran besi setebal 5 cm itu dengan keras. Tubuh anak panah itu tetap tidak bergerak dan melesat ke arah luar alun-alun bagian belakang dengan cepat meraihnya di tangannya agar tidak melukai orang di belakangnya. Meletakkan busur besi, Li Qingfeng bergerak sedikit dan kembali ke platform tinggi. Wow, seru penonton.
dan sasaran besi setebal 5 cm itu ditembakkan secara langsung. Tingkat prefektur. Ku dengar Li Qingfeng telah menembus tingkat prefektur. Ya Tuhan. Bukankah dia menempati posisi pertama dalam ujian besar secara default? Kedua siswa. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Semua orang memandang Li Qingfeng dengan cara yang berbeda. Dia telah mampu lulus langsung dari Akademi Tianxing di tingkat prefektur. Dari sudut pandang ini, tidak ada ketegangan sama sekali dalam hal ini, ujian akhir tahun. Siapa yang mampu bersaing di arena pertarungan terakhir? Kamu bajingan. Qin Fan, Wei Zhen dan murid kelas lanjutan lainnya melihat ekspresi arogan Li Qingfeng dan merasa sangat tertekan. Li Qingfeng ini juga tidak buruk. Raja Lingwu Xiaozan tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya penilaian dilanjutkan. Saat Zhao Lingshan menembakkan panahnya, mata Xiaozan juga berbinar. Zhao Lingshan tidak menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia hanya menembakkan panah besi ke sasarannya. Tetapi ketajaman Xiaozan dapat mengetahui tingkat kultivasi Zhao Lingshan secara sekilas. Tingkat prefektur lain. Kuncinya dia baru berusia 16 tahun. Haha. Oke. Raja Lingwu. Yang ini adalah putri kesayangan Pangeran Kang. Dia sangat berbakat dan telah membangkitkan garis keturunan kelas 3. Yah. Dengan jumlah orang sebanyak itu, setidaknya kita hampir tidak dapat memahami tugas yang diperintahkan Yang Mulia. Sebuah batu jatuh ke tanah di hati Xiaozan. Dan Xiaozan merasa senang.